Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita ketemu lagi nih, Bro. Alhamdulillah. Sepekan berpisah kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Sepekan aja ya. Sepekan aja. Kesannya tuh kayak lama banget ya. Betul, benar. Masya Allah. Apalagi hujan dingin-dingin ya. Alhamdulillah nih, apa kabar, brother? Masya Allah. Dan sister di belakang. Tetap ya hujan-hujan. Iya. Datang ke sini. Sudah datang. Kita masih berkumpul bersama. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga tentunya kita puji dan syukur ya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpul kita di sini, memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat khusus hari ini kita dikasih kesehatan, waktu luang, kita bisa berkumpul di sini semua. Masya Allah, ini kan benar-benar taufik Allah ya. Masya Allah, dan bisa menuntut ilmu ya pastinya. Iya, betul. Di Rabu malam. Iya betul. Di tengah pekan yang pastinya kan banyak yang penat di sini nih. Betul. Weekdays. Weekdays itu biasa emang lagi penat-penatnya ya. Hujan lagi. Hujan lagi. Enaknya nggak goler ya biasanya. Rebahan udah paling enak. Rebahan udah enak banget. Tapi Masya Allah ya, Allah tetap berikan kita semangat. Iya betul, Masya Allah. Jadi mesti semangat karena ini kita, insya Allah kita lagi menjemput kasih sayang Allah lah ini ya. Benar sekali. Ilmu itu kan adalah kasih sayang dari Allah. Jadi kita datang, kita belajar ini sebagai semoga ini tanda Allah inginkan kita kebaikan gitu. Masya Allah. Ya, Rasulullah kan bilang barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar itu insya Allah itu pertanda Allah ingin kita kebaikan. Benar banget. Dan pasti juga ya brother ya, terima kasih juga. Iya betul. Kita akan ucapkan untuk YPI Al-Azhar. Ya, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ya. Dan Forum Jamiah Al-Azhar. Ya, Forum Komunikasi Jamiah. Forum Komunikasi benar. Dan yang pastinya KI Asia. Iya betul. Sudah memberikan waktu tiap hari Rabu malam. Rabu malam ngebantu kita semua untuk pengurusan-pengurusannya, untuk kemudahan-kemudahan lainnya. Masya Allah ya. Kita bisa rutin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga itu menyempurnakan syukur kita kepada Allah ya. Benar. Ya, benar banget. Masya Allah. Dan juga panitia nih, makasih buat panitia yang udah dari tadi udah saset-saset ya. Berjibaku, hujan lagi. terus. Iya, Masya Allah, tetap lagi bisa. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Enaknya nih kita mungkin absen dulu kali ya. Karena ada beberapa hadiah yang bisa kita berikan. Iya, betul. Kita udah lama banget nih nggak bagi-bagi hadiah ya. Iya, betul. Kita udah lama, udah sepekan ya. Ya bukan lalu terakhir kita. Karena lalu juga udah bagi-bagi, kita bagi-bagi lagi. Oke, apa temanya hari ini nih? Temanya tuh hari ini kita kemana lanjut melangkah. Kemana lanjut melangkah? Kalau Ana pulang Pamulang. Pamulang, oh iya. Wih, ada yang paling jauh ngomongin Pamulang kan? Oh iya. Untuk anak Jaksel kan lumayan jauh ya. Iya. Oh ini berarti yang pulangnya paling jauh dari sini ya? Pulangnya paling jauh yang dari sini kita pulangnya paling jauh. Dulu. Ada gak yang pulangnya paling jauh? Ada yang ke Bekasi gak? Dari sini? Bekasi mana? Jati Asih. Ada lebih jauh dari Jati Asih gak? Ada yang di Blitar gitu, Blitar ada gak? Itu di mana? Oh Blitar jauh amat. Jauh amat. Sumarekon Bekasi. Lebih jauh ya? Bekasi. Dari Jati Asih, oh siap. Ada lebih jauh dari Sumarekon Bekasi? Bekasi itu. Bogor. Masya Allah. Antum ada kerjaan kesini apa khusus buat kajian? Khusus buat kajian. Buat kajian nih dari Bogor nih. Masya Allah. Nanti pulang ke Bogor. Ya, pulang ke Sudirman Tonyo nginep di situ. Enggak ya Bogor ya? KTP ya doang Bogor ya. Ada yang lebih jauh dari Bogor? Ada lagi lebih jauh dari Bogor? Ada yang lebih jauh dari Bogor? Gak ada ya? Gak ada, kita kasih hadiah. Bogor sah ya? Yang dari Sumarekon apa habis kerja, habis gaul? Dari Sumarekon nih Masya Allah ya. Dari Sumarekon untuk kajian, Masya Allah. Kita kasih juga kali ya. Iya masih ada ya Bang? Banyak hari ini kita. Yang dari Jati Asih? Jati Asih. Habis kerja ya? Pulang ke Jati Asih. Habis kerja ya? Seragamnya kelihatan. Pulang kerja langsung ke sini ke Jati Asih. Besok udah ke sini lagi. Masya Allah ya. Kita kasih lah berarti. Kerjanya jauh dari sini? Di arah mana? Wah, Puri Kembangan. Oh, Puri Kembangan, Masya Allah. Jati Asih, Puri Kembangan, Senayan. 2 apa 3? 3 aja ya? 3 aja langsung kita kasih, Masya Allah. Iya, hari orang-orang Bekasi semua nih ya, Masya Allah. Bekasi Bogor, satu Bogor, Masya Allah. Ada lagi tuh. Buat yang dari Bogor, Masya Allah. Barakallahu fikum. Siap. Ada lagi. Ada lagi. Tadi Bogor udah ya? Oh, sama Jati Asih, silakan. Ini Jati Asih ya, Masya Allah. Bogor. Barakallahu fikum. Aduh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Masih ada satu lagi? Oh, masih ada 3 lagi, udah kita kasih lagi. 3 lagi, Masya Sambil Allah. nunggu kita mulai. Iya. Apa lagi kita sekarang? Berarti yang apa ya? Kalau yang baru pertama kali datang banyak biasanya nih. Oh, yang pertama kali datang. Pertama kali datang nggak? Tapi hujan-hujan, Masya Allah. Pertama kali? Oh bukan, berapa kali datang? Pertama kali datang. Siapa lagi yang pertama kali datang? Boleh ditahan nggak? 1, 2, angkat boleh. 3, 4, 5, 6. Nah, kita ambil yang paling jauh lagi. Oh iya, pertama kali datang paling jauh. Iya. Tadi siapa coba angkat tangan, maaf. Boleh mengaku dari mana gak? Ada yang dari Bekasi juga gak? Gak ada ya? Antum dari mana, maaf? Bintaro.
Rawamangun. Dari mana lagi tadi? Dari mana? Kalideres. Kalideres sama Bintaro jauh mana ya? Kalideres. Kalideres ya? Jakarta Timur ya. Bintaro Jakarta. Dari mana? Tangsel. Depok lebih jauh dong ya? Ciputat. Wih, ini basis Ciputat. Ana Tangsel nih, Tangsel mania. Oke. Tangsel. Nah, Depok sama Kalideres, Depok kali ya? Depok. Tapi kayaknya tadi ada berapa angkat tangan, maaf. Maaf, ada berapa boleh Kita angkat hadiahnya tangan? banyak 5 orang, banget ya, 6 orang ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berapa? 5 orang, 6 orang? 5 apa 6 tadi atau enggak yang baru pertama kali langsung ketemu panitia kita. Oke. Masih banyak ya? Alhamdulillah. Jadi nanti langsung aja yang pertama kali. Depok dulu kali ya, yang Depok ya, Dulu, yang paling oke. jauh ya. Masya Allah dari Depok ya? Depok. Ciputat, yang Depok mana tadi? Depok nih Masya Allah. Dekat sini Bang. Terus ada Jakarta Timur, Kalideres, Kalideres, Jakarta Timur, Ciputat. Ciputat sama Bintaro. Bintaro Bintaro, sektor berapa Masya dulu Allah. nih? Kalau sektor 9 jauh. Sektor 2. Sektor 2, Masya Allah, dekat Jakarta itu Mas ya. Tipis-tipis tuh sektor 2 sama Ciputat. Oh, Kasih aja ke dua-duanya ya. Boleh, boleh. Kasih, Masih udah ada nggak? Masih tipis-tipis. ada? Boleh, Nah, boleh. kan warga Tangsel tahu lah jadi paham dikit. Tangsel Aduh, apa Masya Allah. Jaksel? Aduh. Ini juga, Siap, silakan. apa mana? Satu lagi mana? Yang tadi? Yang Ciputat? Ciputat. Masya Allah. Belakang tahun. Siap. Nah, Siap, udah kali Masya ya Allah. pemanasannya udah Udah, nih. amanah udah semua nih, masih ada lagi ya? Masya Allah, Tinggal Alhamdulillah. kuis, Barakallahu fikum. Semoga yang udah angkat tangan juga ya, semoga itu juga dicatat sama dengan pahala. Insya Allah. Masya Allah. Dan yang pastinya sekarang kita mulai aja kali ya. Sebelum kita Iya, mengundang iya. Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Iya, betul. Yang akan nanti memberikan kita ini ya, ilmu-ilmu. Iya, kemana lanjut Pastinya. melangkah ini tentang Kemana apa? lanjut melangkah Kita sempat tentang bikin apa? di IG tadi bikin semacam kuis lah ya, pertanyaan. Betul. Jadi Betul. insya Allah mungkin sekitar itu kita nggak tahu, kita nanti simak aja dari Ustadz sekalian. Dan sebelum kita mulai dan bertemu dengan Ustadz, Iya. kita lihat dulu kali ada beberapa Iya. cuplikan sedikit yang ada di monitor. Silakan. Ya, silakan. Kemana lagi gue harus langkah. Merasa pilihan sudah baik, tapi masih mengkaji tidak karena gue sadar ilmu gue hanya sedikit. Siapa sahabat yang harus gue cari di perjalanan ini? Siapa panutan yang bisa membimbing gue ke arah yang benar? Jalan mana yang harus gue ambil agar tidak salah memilih jalan? Baik belum tentu benar, dan benar yang harus gue cari. Dan pertanyaan ini terus muncul di pikiran gue. Kemana lanjut melangkah? Memulai sebuah kebaikan kita gitu ya. Iya, betul. Sebuah betul. hijrah kita, tapi kadang kita nggak tahu nih, kita Iya. harus berpegang kemana. Iya, itu Iya kan? kayak semua orang kan ngerasain gitu ya. Benar. Nyari temen, apa nyari guru, nyari tongkrongan, nyari pengajian, kerjaan belum lagi. ya. Kerjaan belum. Walau banyak, insya Allah banyak masalah ya. Benar. Tapi gak hijrah juga banyak masalah. Benar, Ya. benar Jadi, sekali. Iya hidup masalah semua emang isinya kan. Dari masalah ke masalah ke masalah. Dan kadang ya yang baik belum tentu benar. Iya betul, Masya Jadi kita Allah. harus cari yang Masya benar. Allah. Ini jadi gak sabar ya pengen denger Ustadz nih. Langsung aja yuk. Kita mulai aja Pak ya. Kita undang Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Suaranya tak? Oh, baik. Silakan Alhamdulillah. Ustaz. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Kif ahlukum? Sehat semuanya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, jadi topik kita hari ini adalah kemana lanjut melangkah. Keren. Tema besarnya. Yang dimana kadang teman-teman kita pun di saat kita pingin jalan gitu ya Ustaz ya. Istilahnya menjadi orang yang lebih baik. Betul. Jalan yang lebih baik, memilih jalan yang benar. Tapi kadang kita panduannya juga bingung Ustaz. Ustaz silakan Ustaz untuk Masya kita Allah. nasihatnya. Allah ibarik fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari sejumlah nikmat yang besar yang Allah berikan, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Ini nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Karena nikmat ini adalah nikmat pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Nikmat yang dengannya kita mendapatkan anugerah tauhid, beribadah kepada ilah yang benar, kepada Tuhan yang benar. Kita lihat di luar sana banyak yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga mereka mempertuhankan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sedangkan kita menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Jika kita ditanya, karena kebetulan anak seringkali membina mu'allaf, karena kebetulan juga ketua Yayasan Mu'allaf Center Indonesia, sering ketika mensyahadatkan itu anak menanyakan tidak hanya kepada mu'allaf yang baru syahadat, tapi juga kepada jamaah, apakah bisa menjawab apa kelebihan Islam dari agama yang lainnya, kelebihan agama Islam yang tidak ada di agama yang lain. Ada bisa jawab? Syariat sempurna. Syariat sempurna sangat global. Agama lain bisa ngeklaim syariat kami juga nggak kalah sempurnanya. Ya, kalau misalnya jawabannya misalnya mengatakan sholat, kita ada sholat. Agama lain namanya bukan sholat, mungkin sembahyang, samadhi, atau apapun itu namanya. Ya, puasa, agama lain ada puasa. Budi pekerti, akhlak, agama lain ada akhlak, ada budi pekerti, bahasanya bukan akhlak. Yang tidak ada agama mengajarkan durhaka kepada orang tua. Namun apa kelebihan di dalam agama Islam yang agama lain pasti tidak ada? Tauhid. Dapat hadiah ini. Ya, silakan, ada hadiahnya kan? Masya Allah, ini pengajian nggak biasa nih, awal baru mukaddimah sudah dapat hadiah nih. Oh, Masya Allah, antum tunjukin kepada ikhwan. Barakallahu fiik. Tauhid, menyembah Tuhannya alam semesta, yang menciptakan seluruh alam semesta. Sedangkan agama yang lain, di samping mungkin dia menyembah pencipta segala sesuatu, tapi juga menyembah sosok-sosok makhluk. Ada yang menyembah sosok manusia, walaupun itu namanya nabi misalnya. Ada yang menyembah pohon dan batu, matahari, bulan dan bintang dan yang lainnya. Tapi Islam tauhid murni. Tidak ada agama di muka bumi yang mengajarkan tauhid seperti agama Islam. Ini diferensiasi kita. Perbedaan yang paling mencolok, yang paling mendasar dari agama Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Maka Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika diutus untuk mewakili kaum muslimin bertemu dengan panglimanya Persia Rustum di masa khilafah Umar bin Khattab, ditanya, kalian ini apa? Kalian siapa? Kalian ini siapa? Preman-preman padang pasir yang ingin menggoyang Persia, negara yang paling adidaya pada saat itu. Pasukan yang terlatih dengan kekuatan yang luar biasa, yang biasa perang ke sana kemari, menguasai sepertiga dunia pada saat itu. Kemudian dihadapi oleh orang-orang kecil, oleh orang-orang kurus yang tidak teratur, dengan tidak berseragam. Kudanya ya juga kecil-kecil dibandingkan dengan kuda-kuda tentara Persia pada saat itu. Kalian siapa? Mau apa kalian? Jawaban Rabi' bin Amir radhiyallahu an, nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah satu kaum yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kalian dari menyembah sesama hamba
agar kalian menyembah Tuhannya seluruh hamba. Agar kalian menyembah Tuhannya seluruh hamba Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemana setelah seseorang itu dapat hidayah ini, mau kemana jalannya? Ngapain? Apa yang mesti dilakukan? Yang perlu kita yakini bahwa statement saya taubat, saya hijrah, saya menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih baik, ini bukan statement yang tiba-tiba membuat seseorang imun dari dosa, ya, imun dari godaan syaitan. Jangan dikira kalau mulai sudah hijrah, sudah taubat, setan nggak bakal godain ana. Lah, kalau dulu setannya kelas pion, sekarang naik gajah yang maju, ya, lebih naik level. Wow, dia ini sudah kenal hidayah, ini kenal ilmu, maka dimajukan pasukan yang lainnya untuk maju. Dan itulah ujian keimanan. Di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dia dilepas begitu saja mengatakan kami beriman dan kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai terbukti mana ucapannya yang benar dan mana yang berbohong dan berdusta. Jadi jangan dikira ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah saya taubat, saya hijrah, saya ingin menjadi hidup lebih baik dan sebagainya, kemudian imun cobaan dan godaan. Lah, setan akan lebih gencar. Setan akan lebih kuat berupaya untuk mencari celah di mana kita bisa dijatuhkan lagi, lebih parah dari yang sebelumnya. Dan ini memang ujian. Ujian itu bisa datang dari beragam penjuru. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang itu jadi baik atau berusaha untuk menjadi baik, di dalam Fawaidul Fawaid beliau menyampaikan, maka syaitan ini akan berusaha menggoda orang tersebut dari segala penjuru. Dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan dan kiri. Dari sisi depan dibuat bimbang dan ragu. Dibuat dia ragu dan bimbang. Benar enggak ya langkah yang saya tempuh ini? Tapi kenyataannya kok hidup saya yang kemarin lebih makmur ketimbang yang sekarang setelah hijrah ini. Ini rezeki tambah seret setelah jadi lebih baik. Apa salah saya ini milih langkah? Terus muncul ini. Dari sisi belakang terkait dengan dunia, dia terus dibayang-bayangi dengan penyesalan. Waduh, saya tinggalkan profesi yang lama. Saya sudah tinggalkan. Waduh, padahal di saat itu saya bisa happy, saya bisa kesana kemari, saya bisa menikmati beragam dosa tanpa merasa berdosa. Ya, ini dia sesali. Muncul, ditiupkan suara-suara itu. Kemudian juga dari sisi kanan dan kirinya, terkait dengan kanan dan kiri ini ketaatan dan maksiat. Artinya dibuat dia melambat untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Karena memang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menjadi baik, berkomitmen untuk menjadi baik itu mudah. Tapi berkomitmen untuk istiqamah di atas kebaikan itu tidak mudah. Istiqamah untuk tetap baik. Mungkin di awal-awal sadar hijrah, Masya Allah, dengar Allahu Akbar, lari ke masjid. Ya. Tapi sekarang setelah sekian lama, setelah sekian tahun, kan ini jeda antara azan dan iqamah kan 10-15 menit. Jadi tunggu dulu, muadzinnya insya Allah belum iqamat. Jadi menunda dan menunda dan menunda. Yang biasanya yang kemarin-kemarin di soft-soft paling depan, sekarang di soft paling belakang, salam lari. Ya, ini sebagian kita yang akhirnya tergoda juga, tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hidayah. Dari sisi maksiat, dari sisi dosa,
Syaitan ini terus meniupkan hal ini agar membuat indah maksiat yang dilakukan oleh orang-orang pelaku maksiat, agar dia terjerumus kepada maksiat tersebut. Kalau ternyata dia ini orang yang imun, yang kuat, yang luar biasa, ngerti agama, berusaha untuk istiqamah, maka dia tidak akan berhenti dari situ. Dia akan coba datang dari teman lama datang, gimana ceritanya, lama nggak ketemu, ya, terus kemudian masih sudah lupa kenangan indah masa lalu. Waduh, ya, diingatkan tentang masa-masa kelam dahulu, tapi bukan untuk bentuk penyesalan, tapi bentuk iya, enak juga dulu ya, nggak ada kekangan, nggak ada ikatan, happy, nggak takut dosa, gitu. Dibayangkan hal-hal yang seperti ini. Ternyata dia bisa istiqamah, nggak berhenti, sampai bisa datang dari istri, bisa datang dari anak, bisa datang dari profesi, bisa datang dari beragam penjuru. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau semua godaan ini kita hadapi dengan potensi yang kita punya saja, tanpa pertolongan Allah, lebur kita, habis. Tapi dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan lemah, tipu daya syaitan lemah jika kita di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ada kisah yang menarik yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, yang insya Allah sebagian antum pernah membaca kisah ini. Kisah sekelompok orang yang hijrah bareng, namun sesaat setelah hijrah mereka langsung diuji untuk menghadapi cobaan berat akibat pilihan mereka, yaitu untuk hijrah di jalan Allah, untuk menjadi lebih baik. Yaitu kisah para tukang sihirnya Fir'aun. Kisahnya para tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana ketika Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Dan ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka Fir'aun mengatakan, ini sihir. Saya punya tukang-tukang sihir yang tidak kalah hebatnya dengan sihir yang kamu, dibandingkan dengan sihir yang kamu miliki. Maka kemudian Fir'aun memanggil semua tukang-tukang sihir terhebat yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Dan kemudian Fir'aun pun mengumpulkan tukang-tukang sihir terhebatnya. Dan kemudian Fir'aun menjanjikan, jika kalian menang, kalian akan mendapatkan upah yang terbaik. Ini sebagaimana yang Allah kisahkan di surat Al-A'raf di ayat 113. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya kami akan mendapatkan upah kalau kami menang. Fir'aun tidak cukup menjanjikan upah. Fir'aun sampai mengatakan, na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma sekedar upah, kamu akan menjadi penasehat-penasehat raja, punya jabatan terdekat di sisiku. Maka mereka pun bukan hanya diiming-imingi dengan harta, tapi mereka diiming-imingi jabatan. Dua hal yang paling banyak menipu manusia, dunia, harta, dan jabatan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, adapun jabatan ini adalah syahwat terbesarnya manusia. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki harta tapi belum punya jabatan, dia akan kerahkan hartanya untuk meraih apa yang dia belum punya, untuk dapat jabatan itu. Kemudian ketika para tukang sihir itu yakin mereka bakal menang dan pasti mendapatkan dukungan dan jabatan sesudah dia mendapatkan upah dari Fir'aun, maka mereka pun dengan pedenya menawarkan kepada Musa. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa,
Apa kamu yang melempar dulu, mempraktekkan ilmu sihirmu, atau kami duluan? Ini karena terlalu pedenya mereka mengira bahwa Musa sama seperti mereka yang lainnya, sama seperti tukang-tukang sihir yang lain. Dan mustahil satu tukang sihir, sehebat apapun dia, mau menghadapkan tukang-tukang sihir terhebat yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, qala alqu. Nabi Musa mengatakan, kalian, silahkan kalian yang melemparkan, yang mempraktekkan ilmu sihir kalian ini. Ini di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama ketika terjadi diskusi dan yang semisalnya. Ahlul haq harus tetap dingin dan sabar ketika menghadapi orang-orang yang batil. Jangan sampai terpancing dengan emosi, bergegas untuk reaksi padahal belum ada apapun. Persilahkan lawan untuk menyampaikan argumen-argumennya, baru kemudian setelah itu kita menjawabnya. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Di ayat yang ke-166 dari surat Al-A'raf, tatkala mereka melemparkan sihir mereka, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, membuat manusia ketakutan dengan sihir hebat yang mereka tunjukkan. Waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan sihir yang besar, yang dahsyat, yang hebat. Ini tukang sihir di zaman itu, ya, bukan tukang sihir abal-abal di zaman sekarang, ya, bukan tukang sihir yang dihadapi oleh pesulap merah, bukan, ya, ini tukang sihir asli yang dijanjikan oleh Fir'aun harta dan jabatan pada saat itu. Saking hebatnya sihirnya mereka, itu pun membuat takut Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali melihat hebatnya sihir tersebut. Di surat Thaha ayat 67 dan 6 sampai 69, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Musa pun merasa takut dengan sihir yang muncul yang mereka lakukan. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Allah berfirman kepada Musa, jangan kamu takut, kamu yang paling tinggi, kamu yang paling hebat di sini. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu akan memakan habis semua yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang sihir kapanpun tidak akan sukses dan tidak akan selamat walaupun punya banyak lawyer dan pembela. Ya. Kapanpun, wala yuflihu sahiru haitsu ata, tukang sihir tidak akan sukses dan selamat dimanapun, bagaimanapun mereka berbuat, walaupun di backup oleh lawyer. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 117 menyebutkan wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkan yang di tangan kananmu itu wahai Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa, maka memakan semua kepalsuan dan kebohongan yang mereka perbuat. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang lebih besar dari semua sihir yang mereka perbuat, dan memakan semua tipu daya sihir yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir tersebut. Di saat itu para tukang sihir terkejut. Waduh, ini di luar kemampuan kami, di luar ilmu yang mereka miliki semuanya. Ini bukan sihir. Karena semua pakar sihir sudah ketemu, sudah ada di sini semuanya. Semua praktek sihir telah mereka tunjukkan kehebatannya, dan tidak ada yang bisa sampai sehebat ini. Ini pasti di luar kuasa para tukang sihir yang ada pada saat itu. Ketika mereka melihat kenyataan ini, mereka tahu bahwa ini bukan datang dari Musa alaihissalam, tapi ini datang dari Tuhannya Musa, Tuhannya langit dan bumi,
yang menelan habis semua makar mereka dengan mudahnya. Faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Melihat kesaktian yang luar biasa ini dan di luar kemampuan mereka, ini bukan ilmu, ini mukjizat dari Allah. Maka semua tukang sihir pun duduk tersimpuh dan sujud. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, apakah Fir'aun yang memang sudah mengeras hatinya dari pertama, begitu mudah melihat kenyataan semua tukang sihir yang baru saja bernegosiasi dengannya dan dijanjikan harta dan jabatan, mau begitu saja melihat menerima kebenaran Musa? Dari yang barusan beliau tawari jabatan dan harta, Fir'aun mengatakan amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha. Kalian beriman kepada Musa sebelum meminta izin kepada aku, sebelum aku memberikan izin kepada kalian untuk beriman kepadanya. Ini kalian sudah membuat janjian sebelumnya dengan Musa. Kalian sudah janjian terlebih dahulu untuk memang membuat makar terhadap kami semuanya supaya mengusir orang-orang Bani Israel dari negeri Mesir ini. Fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan dan kaki kalian dengan silang dan aku akan salib kalian semuanya wahai para tukang sihir. Jadi ancaman Firaun baru sesaat beriman. Ancaman Firaun, saya potong silang tangan dan kaki kalian dan saya salib kalian semuanya. Kalau kita di posisi itu apa yang kita lakukan? Masih komitmen beriman? Itu ancaman Firaun. Dan ini memang sikapnya semua pembela kebatilan ketika mereka kalah hujjah. Ketika mereka sudah kalah dalil, maka nggak pakai dalil, sudah pakai ya mau ngapain? Ya, perlawanan fisik. Sedangkan kita walillahil hamd, orang-orang yang beriman, antum lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintimidasi selama 13 tahun di Mekah, tidak pernah sedikit pun menjadi provokator untuk membuat kekacauan di Mekah. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW, ayo kita culik salah satu berhala misalnya. Ada berapa patung di sekitaran Ka'bah? Yang baca sirah? 360. Bisa antum bayangkan siang dan malam Nabi SAW salat menghadap Ka'bah dan di sekitarnya ada 360 berhala selama 13 tahun dan tidak diapa-apakan oleh Rasulullah SAW. Tidak diprovokasi, tidak membuat kerusakan, tidak membuat ini, tidak demonstrasi dan yang lain sebagainya. Dakwah dan dengan akhlak. Ketika Yasir dan keluarganya disiksa sampai mati terbunuh, Yasir dan istrinya. Nabi SAW berkata, sabran ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Sabar. Nabi SAW menyuruh sabar. Bukan lawan, bukan. Sabar. Antum juga membaca dalam kisah, dalam sirah Nabi SAW, apa yang menjadi penyebab terjadinya perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Lebih kepada memang terpaksa harus bertemu dengan pasukan itu. Niatnya kaum muslimin ketika keluar perang Badar bukan untuk perang, untuk menghadang pasukan rombongan dagangnya Abu Sufyan. Tidak lebih dari itu. Mereka enggak kebayang untuk bertemu dengan pasukan besarnya Quraisy. Inilah kaum muslimin, tidak menjadi provokator dan menjadi penimbul pemecahan, kerusakan dan yang semisalnya. Subhanallah, para tukang sihir ini diancam, saya akan potong tangan dan kakimu dengan silang. Kemudian apa respon mereka? Respon mereka mengatakan qalu
inna ila rabbina munqalibun. Para tukang sihir mengatakan, kalau memang itu yang akan kamu lakukan wahai Firaun, menyalib kami, memotong tangan dan kaki kami, kita semua bakal pulang ke Allah. Kita semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya, misalnya membaca dalam surat Thaha, mereka mengatakan di ayat yang ke-72 dan seterusnya, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya. Para tukang sihir itu mengatakan, kami tidak akan mengedepankanmu ketimbang kebenaran yang telah datang kepada kami. Demi Allah yang telah menciptakan kami, silahkan kamu putuskan keputusanmu wahai Fir'aun. Kamu hanya bisa mengambil keputusan di dunia saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan juga agar Allah mengampuni perbuatan sihir yang kamu paksakan kepada kami, dan Allah adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Balasan Allah yang baik jauh lebih baik, imbalan dari Allah lebih baik. Namun jika Allah menghukum, hukumannya akan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi menghadap Tuhannya dengan membawa dosa, maka baginya neraka jahanam dan dia tidak akan mati di sana dan tidak akan hidup. Tidak mati karena sudah mati di dunia. Dan bagaimana dikatakan hidup dalam keadaan yang terus-menerus tersiksa. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan adapun yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka lah derajat-derajat yang tertinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden, surga yang kekal dan abadi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi mereka yang mau mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Subhanallah. Antum lihat apa iming-iming Firaun? Harta, jabatan. Namun jika iman sudah masuk ke dalam relung hati seseorang, iman itu sudah ada, semua iming-iming dunia pahit akan lebih manis iman yang ada di hati. Dan ini yang harus kita tanamkan pertama kali di dalam hati kita sebelum kita mau melangkah ke sana dan kemari. Komitmen bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, sudah on the track, sudah di jalur yang benar. Syukuri kondisi ini. Apapun penderitaan dunia yang mungkin dirasakan, hilangnya sebagian harta, hilangnya sebagian potensi, jauh dari teman-teman lama, dan apapun bentuknya itu, alhamdulillah ya Allah, ketenangan ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Ketentraman hati ini di dalam iman, kesejukan iman ini, walillahilhamd, tidak akan mungkin mau dibayar dengan dunia sebesar apapun itu. Tidak akan bisa digantikan dengan jabatan. Sampai orang-orang saleh terdahulu, di antaranya Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma kunna fihi minan ni'am lajaladuna bis-suyuf. Andai kata para raja dan anak-anak raja itu tahu betapa besarnya nikmat yang kita rasakan di dalam taat ini, mereka bakal iri kepada kita. Mereka bakal ingin merampas nikmat itu walaupun dengan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Namun bagaimana mau mengambil nikmat yang ada di dada? Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang menjalani perjalanan ini, kita harus berusaha untuk istiqamah, tetap di atas kebenaran yang kita rasakan ini. Berusaha untuk terus di atas siratal mustaqim, jangan sampai belok. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itu di antara hikmah
Kenapa kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, walaupun salat jenazah yang tidak ada ruku' dan sujudnya? Kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Antum perhatikan doa ini ikhwatal iman, doa yang terus kita baca sampai sholat terakhir kita. Apa maksud kita minta jalan, petunjuk ke jalan yang lurus? Sebagian orang yang tidak paham terhadap doa ini, saya dalam beberapa diskusi dengan misionaris Nasrani, sering mereka mengatakan orang Islam ini masih tersesat. Buktinya apa? Minta petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi mereka masih belum dapat jalan yang lurus itu, mereka masih tersesat. Kalau mereka mau ketemu jalan yang lurus itu, sebetulnya ada pada kami, kata mereka begitu. Kenapa? Karena di dalam salah satu sabdanya di Alkitab, di Injil Matius pasal 14 ayat 16, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 disebutkan, Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa kecuali harus melalui aku. Ini jawaban pertanyaan yang permintaan yang diminta oleh umat Islam. Akulah jalan dan kebenaran, kan kali jalan, itu jalannya Yesus. Antum tahu ketika anak dialog dengan mereka, apa jawaban anak? Saya beriman dengan ayat itu. Tambah shock dianya. Wah, beriman. Setiap muslim yang tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah jalan kebenaran menuju Allah bukan muslim. Benar bukan? Setiap kita beriman Nabi Isa adalah petunjuk jalan yang lurus. Tapi di masanya Allah mengutus sesudah Nabi Isa alaihissalam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna. Kita beriman dengan itu. Beliau petunjuk jalan kepada jalan Allah. Bukan dialah yang disembah, tapi dia hanya sebagai menunjukkan jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah kejawab balik. Iya, malah kejawab balik. Mereka mengatakan akulah jalan, padahal mereka menjadikan Yesus bukan jalan, tapi dijadikan sebagai tujuan. Ya, padahal dia terang-terangan mengatakan akulah jalan. Kita minta ke jalan yang lurus. Karena setiap kita butuh hidayah, kapanpun kita, bagaimanapun kondisi kita, sampai kapanpun, sampai nanti-nanti. Buktinya, kita semua sadar, ilmu Islam yang kita pahami dengan yang belum kita pahami, lebih banyak mana? Yang sudah tahu atau yang belum tahu? Yang belum tahu lebih banyak daripada yang sudah tahu. Kita butuh hidayah supaya lebih tahu. Benar? Antum sudah tahu Islam walaupun rasanya masih sedikit. Pertanyaannya, dari sedikit ilmu yang antum pahami, yang sudah ngerti Islam ini, yang sudah diamalkan dan yang belum diamalkan, banyak mana? Belum diamalkan. Yang belum diamalkan. Padahal baru tahu sedikit agama Islam, dari yang banyak baru tahu sedikit. Dari yang sedikit yang kita ketahui, kita ambil lagi yang sudah dipraktekkan dan yang belum dipraktekkan, lebih banyak yang belum diamalkan. Kita butuh hidayah dari Allah supaya kita bisa beramal atau mengamalkan ilmu yang kita telah miliki. Yang sedikit ini, yang sudah antum amalkan, sedikit dari yang sedikit yang baru kita amalkan, yang sudah kita amalkan. Kita pun masih butuh hidayah dari Allah agar bisa istiqamah. Agar bisa istiqamah. Kalaupun sudah istiqamah, kita masih butuh hidayah kepada Allah agar mati di siratal mustaqim. Bahkan sampai dikubur sekalipun, kita butuh hidayah. Ya, maka doa orang-orang beriman kepada kita ketika kita dikuburkan, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, tetapkan dia dengan ucapan yang benar. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, teguhkanlah lisannya. Berilah hidayah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir dengan benar. Bahkan kita butuh hidayah sampai nanti di akhirat, sampai nanti di alam, di padang mahsyar.
Karena tanpa hidayah Allah kita tidak akan jejak kaki kita di atas siratal mustaqim. Tidak akan sampai kepada surga. Maka itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim non-stop kita baca tiap rakaat salat. Maka antum ikhwatal iman yang setelah diberi hidayah ini oleh Allah, ingat ketika membaca doa ini, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Permintaan ini memohon kepada Allah agar kaki kita tetap di siratul mustaqim ini dan jangan sampai belok-belok. Jangan menjadi al-maghdubu alaihim waladdallin. Jangan menjadi orang-orang yang dimurkai dan jangan pula menjadi orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang rusak amalnya, yang mengikuti syahwat. Orang-orang yang tersesat, yang rusak ilmunya, yang mengikuti syubhat. Ini kaidah antum pahami. Yang dimurkai siapa? Yang rusak amalnya. Kenapa mereka rusak amalnya? Karena mengikuti syahwat. Dhalin, tersesat, salah jalan. Itu yang rusak apa? Ilmu. Kenapa ilmunya rusak? Karena mengikuti syubhat. Ada dua penyakit besar, syahwat, syubhat. Yang satu menyebabkan dimurkai, yang satu menyebabkan tersesat. Syahwat, dorongan, ajakan untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Entah itu dengan syahwat lawan jenis, entah itu dengan syahwat harta, entah itu dengan syahwat jabatan, entah itu syahwat popularitas, semuanya syahwat. Karena syahwat ini tadi membuat seseorang itu rusak amalnya. Dia boleh berilmu, ilmunya bisa, boleh dia punya ilmu. Tapi ketika hatinya dikotori dengan syahwat, dia akan jadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk meraih syahwatnya. Dia jadikan ilmunya untuk mencari harta. Dia jadikan ilmunya untuk mencari jabatan. Dia jadikan ilmunya untuk mencari perhatian kepada lawan jenis. Dia jadikan ilmunya sebagai tunggangan untuk popularitas, syahwat dunia. Maka dimurkai. Dimurkai, kenapa dimurkai? Karena orang tahu ini orang berilmu. Kenapa begini? Ya, antum akan kesal ketika melihat seseorang yang sudah tahu kalau lampu merah mestinya apa? Berhenti, dan dia nyelonong. Kita akan kesal, kenapa dia nyelonong? Lebih kesal lagi ternyata yang nyelonong pakai baju polisi lalu lintas. Benar, kita akan lebih kesal lagi. Udah polisi lalu lintas, ngelanggar lalu lintas. Lebih dimurkai, batu pun bakal murkain dia. Kesel, kalau bisa lampu traffic light bisa mukul kepalanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengharapkan hidayah agar istiqamah ini di antara kiatnya. Yang pertama, antum kita semuanya harus dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Quran. Baik dengan membaca, menghafal, mengkaji, mengamalkannya siang dan malam. Karena langkah yang paling mudah bagi masing-masing kita, yang paling gampang dengan sangat dekat dengan kita, namun begitu kuatnya setan menipu kita supaya kita tidak dekat dengannya, yaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran di dalamnya banyak mengandung anjuran-anjuran kebaikan dan ancaman terhadap hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Maha Pengampun dan Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah sampaikan dua-duanya. Allah ingatkan, Allah Maha Pengampun dan Penyayang, tapi jangan timpang melihatnya.
Ingat, azabnya Allah juga pedih. Itu untuk mengingatkan kita. Ada sebagian kita memegang di satu sisi, lupa pada sisi yang lainnya. Sebagian kita yang menggampangkan maksiat dan dosa, kalau diingatkan kapan sadar, kapan tobat, kapan sholat, tenang, Allah kan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini di satu sisi yang timpang, yang melakukan maksiat dan bergantung kepada ampunan Allah. Ini bukan bergantung, berangan-angan. Juga sebagian lagi yang menakut-nakuti secara berlebihan, neraka kamu, kafir dan sebagainya. Lupa bahwa Allah juga Maha Pengampun dan Penyayang. Karena timpang di satu sisi, yang satu berlebihan berharapnya, yang satu lagi berlebihan takutnya. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah, dua-duanya harus proporsional. Al-khauf war-raja. Takut dan berharap itu harus proporsional. Seperti dua sayap pada seekor burung yang duanya harus ada. Kalau timpang salah satunya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus punya rasa harap yang kuat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Walaupun 1000 kali terjerumus dalam dosa yang sama, jangan pernah bosan untuk 1000 kali minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Allah tidak akan bosan selama kalian tidak bosan. Antum tidak bosan, Allah tidak akan pernah bosan. Berulang-ulang. Walaupun di dosa yang sama, 1000 kali, 10.000 kali sekalipun. Asal taubat kepada Allah, Allah tidak akan bosan untuk itu. Khauf, perasaan takut kepada Allah, itu yang ngerem kita dari dosa, yang membuat kita stop, terhenti, pengendali kita. Astagfirullah, wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku adalah azab yang pedih. Kita kena panas terik matahari, sejenak saja di panas Jakarta, ketika panas yang lebih dari biasanya, kita nggak kuat. Lilin, terkena lilin sedikit, siapa yang kuat? Nggak kuat. Bagaimana kemudian sekujur tubuh kita dibakar hidup-hidup dengan api yang 70 kali lebih panas daripada api bumi? Ada seorang saleh ketika duduk lagi nungguin sate lagi dibakar, dia ngelihat sambil nangis. Murid-muridnya tanya, wahai syekh, kenapa menangis? Kata syekh ini, kamu lihat kambing ini dibakar dalam keadaan mati, namun kita nanti dibakar hidup-hidup. Wal'iyadzubillah. Segala fenomena dunia mengingatkan kepada akhirat. Itu akan menanamkan kepada kita sikap iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, mendengarnya akan menambahkan iman. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ketika diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang bertanya, orang-orang munafik, siapa di antara kalian yang nambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman akan semakin bertambah imannya dan mereka berseri-seri, mereka bergembira ketika turunnya ayat Al-Quran, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Quran mengobati segala penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit-penyakit, masalah-masalah dunia ini dari sumber syahwat atau syubhat, obatnya ada di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Quran yang di dalamnya mengandung kisah-kisah yang memberikan motivasi kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan memenangkan mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan memuliakan mereka. Dan ikhwatal iman,
seseorang yang dekat dengan Al-Quran pasti selalu diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Dan semua masalah yang dihadapinya pasti akan segera diberikan solusi oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang sangat agung yang kami turunkan kepadamu agar mereka, kitab yang penuh dengan mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki hati nurani mengambil pelajaran. Kita semua mencari keberkahan hidup, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam pertemanan, persahabatan, apapun itu. Jika antum jauh dari Quran, keberkahan itu jauh dari diri kita. Jika kita dekat dengan Quran, hidup kita mubarak, penuh dengan keberkahan. Juga segera sambut seruan Allah. Kiat yang berikutnya, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegas beramal ketika ada kesempatan beramal. Jangan pernah menunda. Karena bergegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita dan mengokohkan iman kita. Di surat An-Nisa ayat 66, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, menegur sebagian Bani Israel. Bani Israel ini lebih berat dari kita syariatnya. Di zaman itu kaumnya Nabi Musa kalau berbuat salah, dosa-dosa tertentu, hukuman untuk mereka satu, agar mereka diampuni oleh Allah, yaitu apa? Kalau mereka dosanya dosa masif, saling bunuh satu dengan yang lainnya. Si A menikam yang B nikam si A, supaya mati dua-duanya. Kita alhamdulillah nggak ada tobatnya disuruh seperti itu. Ya, tobatnya kita begitu ringan, komitmen dengan hati, penyesalan, Allah maafkan semuanya. Allah ingatkan di dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata ketika kami telah tetapkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari negeri kalian, namun mereka tidak mengerjakannya kecuali minoritas di antara mereka. Dan andai kata mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, niscaya akan lebih, lakana khairan lahum, akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan iman mereka. Alhamdulillah, perintah yang Allah perintahkan ke kita tidak sampai seperti ini. Paling hayya 'alas shalah, bergegas jalan. Paling kita diperintahkan untuk birrul walidain, kita bakti kepada kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk hadir di majelis ilmu, hal-hal yang ringan yang tidak akan menyusahkan diri kita. Bahkan sebaliknya, semakin kita amalkan, semakin mendatangkan ketenangan. Ada sebuah kiat sederhana, kiat psikologis sebetulnya. Tapi kiat psikologis ini jitu, sangat jitu sekali. Ketika kita merasa berat untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, katakan kepada diri kita sendiri, ini kan cuma 5 menit. Ya, cuma 5 menit. Begitu saja. Kiatnya namanya cuma 5 menit. Antum berat ke masjid, cuma 5 menit kok. Jalan ke masjid. Ya. Begitu. Ketika ketimbang menunda, selisih antara antum datang sholat jamaah terlambat dengan tepat waktu cuma 5 menit. Betul tidak? Semua hal itu, hal-hal baik, mau baca Quran, berat baca Quran, katakan ke dalam hati, cuma 5 menit. Cuma 5 menit doang kok, apa beratnya? Berat baca buku, katakan kepada hatimu, cuma 5 menit. Cuma 5 menit aja anak mau baca. Tapi 5 menit per hari, sebulan berapa ribu menit? Ya, setahun bisa jadi sudah 1 bulan 1 buku, setahun 12 buku antum baca. Ini kiat cuma 5 menit. Padahal anak nyampaikannya nggak nyampe 5 menit. Nah, kemudian berikutnya banyak zikir, banyak berzikir.
Itu juga antum membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Berapa menit? Ada yang ngukur nggak? 1,5 menit. 1,5 menit. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. 1,5 menit. 100 kali. Huttat khatayahu walau kana mithla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, buih di lautan. Siapa yang bisa ngitung? Diampuni dosanya dengan membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Betapa kikirnya kita terhadap diri sendiri kalau kita menunda untuk berzikir kepada Allah padahal dengan hal yang remeh yang tidak sampai cuman 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Yang paling berat dari zikir pagi sore yang mana? La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Ketika antum merasa berat seperti ini, katakan tadi kiatnya apa? Cuma 5 menit. Ternyata memang ketika ana hitung maksimal 6 menit. Maksimal 6 menit. Coba antum hitung. Ya, pakai stopwatch, hitung. La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dia diampuni 100 dosa, dinaikkan 100 derajat, seperti memerdekakan 10 budak dari keturunan Bani Ismail. Kemudian hari itu dia dijaga dari godaan sihir dan syaitan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini amalan yang ringan, yang sebagiannya tidak sampai 5 menit. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara komitmen kita kemana kita melangkah sesudah ini, yaitu tetap istiqamah di jalur yang benar, jalannya ahlus sunnah wal jamaah, memahami Islam sesuai dengan pemahamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena ahlus sunnah ini jauh dari sikap pelin-pelan. Karena iman itu sumbernya nyata, Quran dan sunnah. Kalau kemudian kita dipaksa memahami filsafat, orang yang memakai akal ketimbang ayat Quran di dalam meyakinkan pengikutnya, ustadznya sendiri kebingungan. Berapa sering antum melihat konten ustadz yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bersemayam di atas arsy. Tapi ketika ceramah Allah berfirman, tangannya nunjuk ke atas. Ini ustadz kemarin ngomong Allah nggak di mana-mana. Tapi sekarang ketika ceramah Allah, bukan cuma tangannya, matanya menunjuk ke atas. Karena apa yang diajarkan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan lebih dasar lagi bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau fitrah manusia ketika, jangankan muslim, orang kafir pun ya itu semuanya terserah kepada yang di mana-mana. Bukan di atas. Bukan yang di mana-mana, yang di atas. Karena itu sudah fitrah manusia. Namun ketika salah jalan di dalam belajar agama ini, lahirlah kebingungan-kebingungan, kebimbangan-kebimbangan. Muncul lagi misalnya mengajarkan agama itu pakai perasaan. Dzauq, kasyaf, lagi ngajar begini, Allahumma shalli ala Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW dan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ada ustadz sampai begitu. Lagi ngajar Nabi Muhammad SAW datang di majelis ilmunya. Ini kan kebalik. Siapa ustadznya, siapa nabinya? Ya, mestinya dia yang datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW datang ke majelisnya dia. Kalau nipu yang canggih, ya, jangan kelewatan seperti ini. Sampai saking kelewatannya orang nggak waras dianggap wali. Nggak waras. Anak tanya, Afan Syekh, saya mau nanya, boleh nggak diceritakan ke saya, siapa contohnya orang nggak waras yang dianggap wali dalam Quran atau hadis atau sejarah para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama kita? Siapa yang tampilannya seperti itu?
Ali bin Abu Thalib kurang waras? Hasan, Husain, siapa? Nggak ada. Karena para wali adalah orang yang paling waras. Nggak mungkin orang nggak waras jadi wali. Orang nggak waras itu hatta nggak sholat dimaafkan. Betul. Rufi'al qalamu an thalathin, tidak dicatat dosa dari 3 golongan, kata Nabi SAW. Yang disebut oleh Nabi yang pertama, al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sadar, sampai waras. An-naim hatta yastayqidh, orang tidur sampai bangun. As-sabiyyu hatta yablugh, anak kecil sampai baligh. 3 golongan ini kalau berbuat maksiat nggak kecatat. Terus kemana bisa jadi wali? Iya. Dan diwalikan oleh banyak orang. Ini yang waras yang mana, yang nggak waras yang mana. Ini akibat belajar agama tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah, tidak merujuk kepada kehidupan pelajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau kita belajar agama kepada para sahabat jelas, gamblang. Mau ngaji ilmunya siapa? Imam Syafi'i, imam yang terhormat, yang dimuliakan, dan kita sangat mengagumi beliau rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, dan beliau seorang ahlus sunnah yang paling banyak memerintahkan rujuk kepada Quran dan Sunnah. Beliaulah yang ucapan yang sangat terkenal sampai ditulis banyak buku untuk menjelaskan ucapan beliau, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, jika suatu hadis itu sahih itulah madhabku. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jadi selama antum mengikuti hadis yang sahih dan antum ditanya madhabnya apa, Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang mengatakan kalau kamu mengikuti hadis sahih engkau mengikuti madhabku, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika belajar akidah yang benar perlu dipahami, tahu dalil. Jadi tidak cukup kalau ngaji akidah itu cuman ngaji kupingan, kecuali kalau memang antum punya hafalan seperti Imam Bukhari. Ya, setiap dengar omongan langsung hafal. Wah, silahkan. Tapi kalau antum merasa jangankan pengajiannya dibubar, baru saja ini Ustaz tadi ngomong ayat nomor berapa, langsung bingung ayatnya nomor berapa, tapi nggak bawa catatan. Ya, apalagi ngaji akidah, ngaji tauhid, ngaji akidah harus punya bukunya. Ngaji kitab tauhid punya bukunya kitab tauhid. Ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah punya kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, harus punya bukunya, baca. Dan jangan baca bukunya ketika di pengajian doang. Ya, sekarang lagi tren alhamdulillah ngaji kitab. Punya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, kitab ini. Tapi kalau mau berangkat ke pengajian diambil, pulang taruh lagi. Kapan dibukanya? Di depan majelisnya Ustaz. Di rumah nggak pernah dibuka lagi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, jawab dengan kaidah cuman 5 menit. Ya, jawab dengan cuman 5 menit. Cuman 5 menit daripada nganggur. Ya, duduk pagi daripada antum nonton televisi atau buka-buka status orang. Ya, ngepoin status orang nggak ada faedahnya sama sekali, nggak tahu, tiba-tiba bukan cuman 5 menit, 2 jam antum habis untuk ngikutin status yang tidak memberi manfaat dunia atau akhirat. Taruh handphonenya di balik, ambil Riyadhus Shalihin, cuman 5 menit selesai. Berapa faedah yang antum dapatkan? Insyaallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dekat dengan ulama-ulama yang ikhlas. Dekat dengan ulama-ulama yang ikhlas. Dekat dengan ulama ini sangat penting. Maksudnya dekat ini apa? Apa jadi panitia kajian? Bukan. Dekat itu selalu berusaha untuk mengambil faedah ilmu dari mereka dan mengamalkan nasihat dan ilmunya mereka. Percuma kalau daftar nomor telepon antum semua nomor ustadz yang pasti merespon panggilan antum, tapi ustadznya kemana, antumnya kemana. Anak dapat misalnya informasi, Ustadz ada si fulan dekat sama Ustadz, Masya Allah Ustadz kibar, tapi chattingan sama akhwat sana sini. Ya, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kalau dianya sendiri tidak mengambil faedah dekat dengan Ustadz, bukan karena cuma sekedar antum mau telepon Ustadz siapa? Ustadz, nah ini Ustadz, nah, anak bisa telepon, nih anak chat jawab.
Bukan begitu dekat dengan ustaz, tapi mengamalkan ilmunya, mengamalkan nasihatnya, mengambil faedah dari akhlaknya, mengambil faedah dari ibadahnya. Itu yang diperoleh dari dekat dengan orang-orang berilmu, dengan orang-orang saleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pun satu dengan yang lainnya seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menceritakan tentang guru beliau, beliau mengatakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waimullah ma ra'aitu ahadan atyaba 'aishan minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling bahagia, yang lebih tenang hidupnya melebihi beliau, Ibnu Taimiyah. Padahal hidupnya sempit. Beliau pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Beliau jauh dari kenikmatan hidup materi yang ada di dunia. Namun kata beliau, wa huwa ma'a dzalika min atyabin nasi 'aishan wa asrahihim sadran. Manusia yang paling baik hidupnya dan orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban wa asarruhum nafsan. Hatinya yang paling kuat, jiwa yang paling bahagia. Taluhu nadratun na'imu ala wajhih. Bersinarnya kenikmatan itu terlihat pada pancaran wajah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kunna idza ishtadda binal khauf wa sa'at binadh dhunun. Ketika kami sedang galau, ketika kami sedang sedih, wa dhaqat binal ardu ataina bima huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu fayadhhabu dzalika kullu. Kemudian ketika kita galau dan sedih, kemudian kami mendatangi Ibnu Taimiyah, kami duduk dengan beliau, kami dengar nasihat-nasihat dan omongannya, hilang segala kesedihan itu, hilang segala kesedihan itu. Wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'nina. Berubah itu menjadi kelapangan dada, kekuatan, keyakinan dan ketentraman. Ini faedah dari dekat dengan orang saleh. Bukan cuma sekedar kenal, tapi tidak bisa meniru akhlaknya, tidak meniru sikapnya, tidak meniru semangatnya dalam belajar dan menuntut ilmu, tidak bisa meniru kesabarannya di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Apa faedahnya kalau cuma tahu ustaz? Tapi kalau kenal dengan orang saleh untuk mendapatkan faedah ilmu dari mereka, itu yang diharapkan. Lebih dahsyat lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum sampai mereka mengatakan, ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta ankarna qulubana. Kami setelah memakamkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami tidak percaya dengan kenyataan diri kami sendiri. Karena mereka ya ikhwatal iman, mereka melihat bahwa dekat dengan orang yang soleh, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ruqyahnya hati. Ketika hati ini kering, ketika hati ini gersang, ketika hati ini jauh dari mau cari kemana, bingung, baca Al-Quran tidak merasakan harum nikmatnya, mau ke majelis sholat tadi tidak merasakan khusyuknya. Di saat itu datang duduk di majelis ilmunya para ulama, dengarkan nasihat-nasihat mereka, dengarkan bagaimana mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maka kita akan mendapatkan faedah ilmu, faedah iman, faedah iman. Karena terkadang ikhwatal iman, fenomena biasa yang antum lihat beda dengan fenomena yang dilihat oleh mata para ulama. Contohnya tadi tentang daging kambing yang dibakar. Contoh lagi yang lainnya, ketika ada orang saleh, dia sedang merasakan galau di hatinya, kemudian dia berjalan di salah satu gang di kampungnya pada saat itu. Kemudian dia melihat sebuah pintu terbuka dan kemudian ditutup dengan keras. Setelah itu dia melihat ada anak kecil keluar dari rumah itu.
Dia lihat anak kecil ini bingung mau ke kanan ke kiri. Akhirnya dia balik lagi mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ya Ummah, saya mohon maaf ya Ummah. Saya minta maaf wahai Ummah, wahai ibu, saya mohon maaf. Saya telah berbuat salah. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya tidak ada lagi rumah yang mau saya tuju wahai Ummah, wahai ibu, tidak ada lagi rumah yang mau saya tuju. Hanya pulang ke tempatmu saja. Namun ternyata ibunya masih belum dengar, nggak dengar dengan keluhan anak ini. Sampai anak itu capek dengan tangisannya. Kemudian anak ini tertidur di depan pintu. Tidak lama pintu itu dibuka. Sang ibu melihat anaknya yang sedang tertidur di bawah pintu ini. Dia menangis di peluknya itu anak. Wahai anakku, bukankah telah aku sampaikan kepadamu? Jangan kamu durhaka kepada aku. Jangan kamu tidak taat kepada aku. Jangan kamu maksiat kepada aku. Jangan sampai kamu merubah sifat sayangku yang sedemikian besar kepadamu berubah menjadi marah sehingga harus mengusirmu dari dekatku. Padahal aku adalah orang yang paling sayang kepadamu. Orang soleh ini melihat astaghfirullahaladzim. Sedangkan Allah lebih sayang kepada kita ketimbang ibu kita ke kita. Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai menutup pintunya dari kita. Kalau kita lari dari Allah, mau balik kemana lagi? Pintu siapa? Pintu siapa? Pintunya Allah saja yang kebuka. Mau kemana lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan bakal balik semuanya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Al-Barrur Rahim, yang Maha Baik. Al-Karim, yang Maha Dermawan. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. At-Tawwab, yang Maha menunggu menerima taubat hambanya. Allah yang lebih gembira menyambut taubat hambanya melebihi gembiranya seseorang di antara kalian yang di tengah padang pasir dengan membawa kuda kendaraannya, di situ ada bekal makan dan minumannya, tiba-tiba bekal itu hilang dari dirinya. Kemudian setelah dia mencari ke sana kemari dan dia putus asa, dia duduk di bawah sebuah pohon. Dengan putus asanya dia terdiam tertidur. Namun ketika dia bangun, dia dapati kendaraannya di depan matanya. Dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah ucap karena terlalu gembira. Nabi SAW menjawab, Allah lebih gembira terhadap kalian yang taubat melebihi orang ini. Namun kita yang berusaha menjalani menjalani jalur taubat ini, saking gembiranya kita dengan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, kita lupa bahwa Allah lebih gembira kepada kita ketimbang kita yang diberi. Allah yang memberi lebih besar bahagianya ketimbang kita. Kenapa? Allah Maha Karim, Allah Maha Dermawan. Karena Allah Maha Karim, Allah Maha Dermawan, di kalangan manusia saja, ketika kita bertemu dengan orang yang dermawan, orang yang dermawan ini akan lebih happy memberikan pemberiannya ketimbang si penerima. Seperti misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahil mathalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian ikhwatal iman, sampai jam berapa kita? Jam 11? Enggak, sampai jam berapa? Sampai jam 9. Anda tambahkan 2 kiat lagi. Langkah yang harus kita jalani. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin kapanpun dimanapun. Jangan baper karena banyaknya kemunkaran. Jangan merasa ya Allah kalah kita.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qamar ayat 45, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasukan itu akan kalah dan mereka akan lari tunggang langgang. Ayat ini ayat Makkiyah, turunnya di kota Mekah. Dan terrealisasi ketika perang Badar. Dan antum membaca di dalam perang Badar, ikhwatal iman, pasukan kaum muslimin sepertiga pasukannya orang kafir. Subhanallah. Namun bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keyakinan bahwa musuhnya pasti kalah, dan kebatilan itu sebanyak apapun, semasif apapun pasti sirna. Kebatilan itu nggak ada yang eksis. Antum lihat selama seumur hidup antum ini, berapa banyak tokoh-tokoh yang di blow up untuk menjadi figur-figur kebatilan dan kesesatan dengan beragam maksiat yang mereka lakukan. Entah itu artis, entah itu pelaku LGBT, entah itu ini dan itu. Apakah mereka yang ketika di blow up memang terkenal pada saat itu? Setelah itu ya viral di masanya. Viral di masanya. Berapa banyak jajaran orang yang masuk dalam kategori viral cuman di masanya. Ya. Yang terakhir apa? Citayam Fashion Show. Bukan? Ya, viral di masanya. Begitu cepatnya ketika di blow up sebentar hilang. Itu segala sifatnya, segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hidup manusia sebentar habis. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia akan mengakar di muka bumi. Yakini itu. Jadi tenang. Tidak stres kita menghadapi kemunkaran yang besar dan banyak. Santai. Sebentar pasti. Ini cuma viral sekarang doang. Ntar minggu depan sudah lewat. Ya. Sekarang semua itu semua ketutup dengan Sambo. Allah musta'an. Terakhir ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa. Doa. Doa ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Qayyim dalam Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyampaikan bahwa semua ikhtiar kita yang kita lakukan di dunia ini mungkin berhasil, mungkin gagal, tapi tidak dengan doa. Kalau doa pasti berhasil. Doa pasti berhasil. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tatkala hambaku berdoa, tatkala hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku tatkala dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka terus di atas petunjuk. Perhatikan ayat ini. Ujibu da'wata ad-da'i. Ini surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 186. Aku mengabulkan dakwah. Dakwah itu single dari doa. Ad-da'i orang yang meminta. Idza itu dzaraf zaman yang menjelaskan huruf tentang dzaraf, yaitu tatkala dia meminta. Maksudnya setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allah kabulkan ketika dia berdoa. Seakan-akan dengan bahasa yang lain Allah berfirman, aku ini menunggu kapan kalian berdoa. Kapan kalian minta, saat itu aku kabulkan. Maka tidak heran kalau sampai Umar bin Khattab mengatakan, la yahummuni istijabat ad-du'a, alladhi yahummuni ad-du'a. Aku tidak pernah galau dan gelisah, doa saya dikabulkan atau tidak. Enggak.
Yang saya gelisahkan itu diri saya sendiri. Saya doa enggak ya? Apakah saya berdoa atau tidak? Antum berapa sering sudah tahu waktu-waktu mustajab? Sangat tahu kita tentang waktu-waktu mustajab. Kalau anak tanya, insya Allah waktu ini. Apakah kita manfaatkan waktu-waktu tersebut? Anak beri contoh sedikit. Begitu meremehkannya kita terhadap doa. Anak pernah berjalan dengan seorang syekh dari Jakarta sampai Cibadak Sukabumi. Perjalanan tol sampai waktu itu sampai Ciawi, terus kemudian lanjut ke Sukabumi. Bisa hampir 4,5 jaman. 4,5 jam sampai 5 jam. Sepanjang jalan hujan. Waktu hujan, waktu mustajab tidak? Waktu mustajab doa. Sepanjang jalan doa, tangannya mengangkat begini berdoa 4 jam, enggak turun. Doa. Enggak ada omongan, sana ada satu mobil dengan dia. Sepanjang jalan doa. Non-stop. Ana pernah jalan lagi dengan beberapa di antara masyayikh ini. Di waktu terakhir di hari Jumat. Kapan? Sore kan ya, hari Jumat sore. Menjelang maghrib, 1 jam sebelum maghrib. Itu anak berjalan di antara mereka. Asah. Anak bingung, apa maksudnya? Waktunya. Anak nggak ngerti apa maunya mereka. Tiba-tiba mereka bergegas, anak temenin. Masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, doa non-stop. Astagfirullah. Waktu mustajab hari Jumat. Mereka berebut masuk ke masjid 1 jam sebelum maghrib untuk memanfaatkan waktu mustajab ini di Jumat sore. Di kita masih sepi. Di kita nggak pernah, walaupun kita sudah tahu ilmunya, kita tidak pernah amalkan. Allahul musta'an. Khalas. Masya Allah. Terima kasih Ustaz nih. Allah barik fi. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ustaz, tapi berarti kita nggak perlu takut ya Ustaz ya. Apalagi sekarang lagi marak juga bensin naik Ustaz. Waduh. Semoga bensin naik, iman naik. Masya Allah. Disesuaikan. Harus optimis. Disesuaikan ya. Bukan soal gaji yang naik ya, imannya juga naik. Masya Allah. Sebelum ke pertanyaan brother and sister, harap disiapkan. Nah, kita ngomongin soal ini Ustaz. Kita yang baru pertama kali hijrah gitu, kadang juga masih bingung nih Ustaz. Banyak juga mungkin kita yang masih mengamalkan bahwa ambil baiknya, buang buruknya Ustaz. Masya Allah. Nah seperti itu gimana Ustaz? Apalagi kita juga belum tahu guru yang tepat untuk kita pegang. Kalau sudah punya ilmunya Imam Syafi'i boleh seperti itu. Masya Allah. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Karena Imam Syafi'i mujtahid. Ya. Tapi kalau mau belajar terus bilang ambil baiknya, buang buruknya, pakai standar apa? Takutnya saringannya masih bolongannya gede-gede. Sehingga bocor semua, yang buruk-buruk dianggap baik. Karena apa? Saringannya masih besar-besar. Karena loss, belum punya saringan ilmu. Bagaimana membuat konsep ambil baiknya, buang buruknya? Kita bisa melakukan itu dengan saringannya para ulama, dengan orang-orang berilmu. Maka kita lihat bagaimana para ulama dulu. Ya, silahkan yang punya kitab Sahih Muslim baca mukaddimahnya saja. Ya, kalau saya suruh baca kitab Sahih Muslim berat ya. Pengantarnya saja, itu pun nggak gampang. Ya, di mukaddimahnya Ibnu Qayyim itu Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah menjelaskan tentang innal ilma hadzal din falyanzuru ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Maka hendaklah salah seorang dari kalian perhatian kepada siapa dia belajar agama. Karena nggak gampang, kalau salah guru nggak sampai ke tujuan. Ya, bagaimana kemudian antum belajar agama kepada Syamsuddin misalnya? Ya, jadi apa coba? Kan ngeri. Ya kalau duduk di sini kayak ustadz beneran, bener. Wallahul musta'an. Masya Allah.
Baik, berarti brothers, kalau misalkan ada pertanyaan, saya tunjuk tangan. Silakan. Silakan di depannya. Ya, silakan. Itu dulu. Satu. Ya, di belakang mic-nya. Oke, di belakang. Setelah ini sisters bila ada pertanyaan. Iya, sister silakan siapkan pertanyaan yang mau bertanya, boleh disiapkan mic-nya. Oke. Silakan brothers. Tes. Tes. Langsung aja. Ya. Langsung aja. Langsung aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya saya ini perantau dari Sumatera. Allah barik fiik. Beberapa tahun lalu ibu saya meninggal Rahimahullah. karena kecelakaan Rahimahullah. di saat saya sedang merantau. Nah, Saya sempat kehilangan arah, kehilangan support system dalam hidup saya. Saya bingung, saya nggak tahu harus kayak gimana. Dan saya juga sampai saat ini saya sering sekali gitu merasakan rasa sedih, rasa kesepian. Itu aja sih Ustadz, gimana agar saya lebih semangat, lebih ikhlas dengan apa yang menimpa saya gitu Ustadz. Terima kasih. Nah, Ustadz. Allah barik fiik. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu antum. Amin. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini di luar takdirnya Allah. Insya Allah meninggal karena kecelakaan, insya Allah di antara salah satu ciri husnul khatimah. Amin. Karena di antara yang disebutkan Nabi SAW yaitu ketika tertimpa dengan benda berat. Wallahu a'lam bishawab. Namun masalahnya bukan kepada mereka yang telah meninggal dunia, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Namun seringkali masalahnya adalah di kita yang masih hidup. Kadang kita mengalami seperti yang antum alami, sedih yang membuat kita ini seperti korslet, ya kacau, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Kesedihan itu manusiawi, semua manusia punya sifat sedih, wajar. Apalagi orang yang dicintai, yang sangat dicintai dalam hidupnya, apalagi meninggal dunia ketika kita tidak dekat dengan beliau. Anak kedua orang tua anak meninggal dunia, anak di Jakarta dan mereka di tempat yang jauh dari anak. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau mengingat itu sedih. Tapi ketika antum meyakini, antum merantau untuk apa? Untuk mencari nafkah misalnya, atau untuk menuntut ilmu, hal-hal yang baik, hal-hal yang insya Allah langkah yang diridhai oleh Allah. Jangan berlarut dalam kesedihan. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu bakti kita kepada orang tua kita tidak terhenti sampai ketika orang tua kita meninggal dunia, tapi bakti kita kepada orang tua kita sampai kitanya meninggal dunia. Ya, karena seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat? Dengan banyak mendoakannya, meneruskan amal-amal baiknya semasa dia hidup, menyambung silaturahim dari sebab kedua orang tua kita. Ya, terus kemudian antum kalau bisa beramal, bersedekah untuk kedua orang tua, atau melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya untuk wakaf dan yang lain sebagainya untuk orang tua. Hal-hal itu masih bisa kita lakukan walaupun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Terus jika kita menyadari bahwa saat ini pun ana masih bisa berbakti kepada kedua orang tua ana, mendoakannya, memohonkan istighfar untuknya, sampai dalam sebuah hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya di surga, diangkat.
Dan dia nggak tahu kenapa sebabnya dia diangkat derajatnya. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadza. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana bisa derajat saya kok dinaikkan terus? Padahal saya sudah mati, sudah nggak bisa beramal apapun. Allah menjawab, bistighfari waladika lak. Karena anakmu suka beristighfar untukmu. Karena anakmu suka memohonkan ampun untukmu. Subhanallah. Kenapa harus bersedih berlarut-larut? Beramal, diisi dengan amal, supaya antum tetap masih bisa berbakti kepada ibu antum walaupun beliau sudah tidak ada. Rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Semangat ya bro ya. Masya Allah ya. Allah barik fiik. Siap, kita ke sister side sekarang. Silakan yang udah siap bertanya. Dan sebelumnya nanti di bawah insya Allah Ustadz bersedia untuk kita ada tanya jawab sedikit di buzzer ya. Kita mau nyanyi Ustadz. Silakan dimanfaatkan nanti merapat dengan orang yang bertanya, kecuali kalau memang dia membutuhkan space personal, kita kasih space ya. Jadi silakan sekarang sisters untuk pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya karim. Izin bertanya Ustadz, dalam perjalanan kita buat istiqomah kan tidak lepas dari ilmu, guru dan teman. Misal qadarullah kita berada di lingkungan yang awam dari sunnah dan di sekitar tempat tersebut jarang sekali ada kajian sunnah Ustadz. Mungkin seminggu hanya 1 kali kan gitu Ustadz. Dibanding di daerah-daerah Jakarta yang sangat banyak sekali kajian sunnah Ustadz. Dan jika kita di posisi seperti itu, yang harus kita lakukan, apakah tetap di tempat yang banyak kajian sunnah yang bisa membuat kita tetap istiqomah, atau di tempat yang misalnya kampung gitu Ustaz, harus kembali ke rumah gitu Ustaz, sedangkan di rumah itu emang sangat untuk istiqomahnya tuh berat gitu Ustaz. Mohon nasihat Ustaz ya. Hanya ada satu kajian sunnah dalam sepekan. Iya Ustaz. Cuman sekali doang, baik. Iya sekali. Baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mentakdirkan kita hidup di zaman ini. Yang Allah memberikan fasilitas kemudahan yang luar biasa di zaman ini yang tidak didapati oleh orang yang satu generasi di atas kita sekalipun. Seminggu sekali menghadiri majelis ilmu cukup. Ya. Karena ibadah ini ada masa-masa semangat, ada masa-masa futurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna likulli amalin syarra wa likulli syarratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa jenuhnya. Dan jangan sampai ketika kita semangat membuat kita ini overload, berlebihan. Ana dalam seminggu hadir 10 majelis ilmu, lebih banyak dari jumlah hari dalam seminggu. Ya, jadi sehari bisa 2-3 kali. Terus bagaimana antum thalabul ilm? Bagaimana sekolah atau kuliahnya? Bagaimana seorang kepala rumah tangga mencari nafkah? Bagaimana seorang istri melayani suaminya, dan seorang ibu perhatian terhadap anaknya kalau kerjaannya hunting kajian. Ya. Seminggu sekali cukup. Lebihnya kalau masih merasa haus, banyak platform yang bisa antum manfaatkan untuk talabul ilm dengan cara jarak jauh. Ketika ada ilmu tertentu yang antum ingin butuhkan dan antum bisa mengisinya dengan ana mau cari ustadz siapa? Ana sendiri misalnya untuk belajar satu ilmu tertentu bisa belajar kepada syekh yang ngajar live dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari Makkah Al-Mukarramah, dari Riyadh, dari subhanallah. Dan serial, bahkan jangankan dari yang serial dari ustadznya yang masih ada, syekhnya masih ada. Antum mau belajar syarah Bulughul Maram Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, lengkap dari hadis pertama sampai hadis terakhir kalau mau belajar itu. Walaupun beliau sudah wafat hampir 20 tahun atau 20 tahunan lebih.
20 tahun lebih rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walaupun begitu, antum masih bisa talabul ilm dari ilmunya. Ini nikmatnya kita hidup di zaman ini. Jadi, dan lagi, jangan sampai ketika kita hidup di satu masyarakat yang kita anggap kurang baik, kurang nyunnah dan yang lain sebagainya. Kemudian pilihan yang ada di mata kita adalah untuk bergegas meninggalkan lingkungan tersebut. Kenapa tidak berpikir untuk menjadi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya serta para ulama, para dai yang menjadi orang baik dan memperbaiki. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berbaur dengan manusia dan sabar terhadap godaan mereka lebih baik ketimbang yang mengucilkan diri, nggak kumpul orang dan tidak berbaur dengan mereka dan tidak sabar terhadap godaan mereka. Antum bayangkan ya ikhwatal iman, jika ustadz-ustadz antum dulu yang pertama kali kenal sunnah setelah tahu hijrah aja deh ke Madinah misalnya, apakah mungkin ada kajian itu di masjid ini atau di masjid-masjid yang lainnya? Nggak bakalan. Dan mereka dapat cemoohan, hinaan, cacian, fitnahan dan macam-macam. Tapi karena mereka sabar dan insya Allah sabar mereka karena Allah, antum dapat keberkahan dari dakwahnya mereka. Subhanallah. Jadi seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang baik dan memperbaiki. Masya Allah. Allah barik fiik. Masya Allah, semoga Allah menguatkan sister yang bertanya dan juga kepada kita semua. Masya Allah. Amin. Dan kita ntar lanjut lagi ya mungkin ya. Ya, Karena waktu juga nih Ustadz sudah semakin larut. Masya Allah. Jadi ntar brother dan sisters yang masih ingin bertanya, tanya jawab, nanti akan ada tanya jawab di Ya, bawah. di bazar. Tapi sebelumnya ada Izin Ustadz pengumuman ini waktunya. ada Ya. ditemukan kunci, entah kunci rumah atau something ya. Jadi tolong hubungi ke panitia di belakang kalau yang merasa kehilangan. Bukan kunci lemari besi, bukan? Bukan. Bukan Ustadz. Bukan punya anak kalau begitu. Ustadz terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Baik, ikhwatal iman, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih brother dan sisters atas kedatangannya. Jangan lupa lagi